Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Fajar Nugroho, NPM 207002061. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas presentasi dari mata kuliah Teknik Tengah Tinggi, yang dimana untuk materi yang dibahas yaitu mengenai Trafarus. Nah, untuk tempat survei yang kami dapatkan itu berada di Gardu Induk 150 kV di Garut. Mungkin bisa langsung saja next slide. Oke, nah untuk di sini untuk timnya itu ada Agil Amelia, ada Tia Anissa, ada Hengki Rano, ada Bima Sakti juga. Nah, di sini juga ada saya sendiri yaitu Muhammad Rizky, ada Fatur Rahman Sebani, ada Hai dan Fadila, dan juga ada Mariana Safira Zahra. Oke, mungkin sebelum kita membahas jauh mengenai Trafarus, ini di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa itu Trafarus. Nah, Trafarus atau kita sering sebut itu current transformator adalah peralatan pada sistem tenaga listrik yang berupa trafo yang digunakan untuk pengukuran arus yang besarnya hingga ratusan ampere dan arus yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Slide. Nah, fungsi trafo arus sendiri itu yang pertama itu mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan juga proteksi. Nah, yang kedua, fungsi dari Trafarus ini mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengamanan terhadap manusia atau operator yang sedang melakukan pengukuran. Nah, untuk komponen Trafarus sendiri itu yang pertama itu ada inti besi, di mana inti besi ini itu untuk memudahkan jalan fungsi magnetik yang timbul akibat arus listrik melalui kumparan. Selanjutnya itu ada kumparan trafo, di mana kumparan trafo ini berbentuk lilitan kawat dengan fungsi isolasi yang membentuk gulungan atau kumparan. Nah, kumparan itu sendiri terdiri dari kumparan primer dan juga kumparan sekunder yang pada praktiknya dilakukan mekanisme isolasi, baik itu terhadap inti besi maupun antar kumparan dengan isolasi bentuk padat seperti betina, karton, dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya itu ada minyak trafo. Nah, minyak trafo ini salah satu komponen yang paling dibutuhkan dalam sebuah trafo arus, di mana minyak trafo ini sebagai bahan isolasi cair yang dimaksudkan untuk pendingin pada trafo. Nah, minyak trafo ini biasanya memiliki senyawa hidrokarbon di dalamnya, yang antara lain yaitu hidrokarbon aromatik, naftenik, dan juga parafinik. Nah, yang keempat tuh ada bushing ya. Nah, bushing sendiri menjadi penghubung antara kumparan trafo dengan jaringan luarnya. Selain itu, bushing juga menjadi penyekat antara konduktor tadi dengan tangki trafo. Nah, di sini juga ada tangki konservator, yaitu fungsinya untuk menampung minyak serta uap yang diakibatkan dari pemanasan trafo. Nah, di sini juga ada tap changer, itu alat yang satu ini memang dirancang untuk mengatur tegangan supaya tegangan itu dalam kondisi yang baik dan stabil dan juga berkelanjutan. Sebab kadang kan untuk kalau kualitas suatu operasi tenaga listrik di awal setting itu sesuai dengan apa yang ditentukan. Namun kerap kali terjadi penurunan tegangan sehingga kualitasnya lambat laun akan menurun. Nah, mungkin selanjutnya itu ada dehydrating breather. Nah, ketika berada di konservator minyak, diupayakan sebisa mungkin untuk tidak bersinggungan dengan udara. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan kelembapan udara yang pasti mengandung uap air akan berkontaminasi dengan minyak. Meskipun proses kontaminasi tersebut berlangsung secara perlahan-lahan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan suatu media yang dapat menghisap kelembapan, di mana biasanya yang digunakan itu adalah silika gel. Nah, yang kedelapan itu ada indikator. Nah, terdapat beberapa indikator dalam Trafaurus ini seperti indikator permukaan minyak, termometer, dan juga beberapa indikator yang lain yang penting keberadaannya. Ya, yang ke-9 itu peralatan proteksi. Nah, peralatan proteksi ini sebenarnya untuk mendukung mekanisme kerja trafo. Nah, maka si trafo pun
bisa dilengkapi peralatan proteksi seperti relay busol, jangan membran, relay tekanan berlebih, relay pengaman tangki, dan juga resistensi pertahanan trafo. Nah, untuk yang terakhir ini alat tambahan. Nah, untuk alat tambahan ini bisa kita umpamakan yaitu seperti alat pemadam kebakaran, di mana alat ini bisa digunakan pada keadaan-keadaan darurat apabila ada trafo yang mengalami source. Mungkin bisa di next. Nah, untuk prinsip kerja trafo arus. Nah, yang pertama itu pada saat arus primer dan mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer tersebut. Nah, selanjutnya itu medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Medan magnet yang berputar di dalam inti atau core itu akan menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai hukum Faraday. Nah, karena lilitan sekunder membentuk lubang tertutup, maka akan mengalir arus sekunder IS yang akan mengakibatkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer. Nah, besar tegangan pada trafo di Arduino Garut. Nah, untuk tegangan pada trafo arus di Arduino Garut yaitu 150 kV, di mana untuk pembagiannya itu untuk tiap-tiap relnya itu di mana ada 4 rel yaitu 20 kV. Nah, bagaimana maintenance chat current transformator di GI Garut? Nah, untuk maintenance-nya itu ada beberapa jenis seperti predictive maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance, dan juga ada breakdown maintenance. Nah, mungkin segitu penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila memang dari penjelasan saya itu dirasa masih kurang, karena saya merasa juga saya masih perlu banyak belajar. Mungkin terima kasih. Gracias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.